Desa Lower Quinton yang terletak di Warwickshire, Inggris, adalah desa kecil yang hanya ditinggali oleh beberapa ratus orang. Desa itu merupakan desa hijau yang dikelilingi oleh beberapa pondok beratap jerami tua, sebuah gereja, sebuah pub lokal, dan beberapa pertanian di pinggiran kota. Desa ini telah diliputi kepercayaan kuat akan hal-hal gaib sejak awal pemukiman berdiri di sana. Lanskap pedesaan yang muram selalu mendukung kisah-kisah yang melibatkan penyihir, kereta hantu, penunggang kuda tanpa kepala, wanita hantu berpakaian putih, anjing hitam misterius, peri, dan berbagai entitas jahat. Wilayah ini juga merupakan tempat kepercayaan dan tradisi rakyat kuno yang telah lama ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tempat ini adalah gerbang menuju neraka. Terdapat lingkaran batu bernama Roller Stones yang menjadi tempat pertemuan tradisional bagi para penyihir yang akan melaksanakan ritual mereka. Charles Walton adalah seorang duda yang lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1870 dari pasangan Charles dan Emma Walton. Charles telah tinggal di Lower Quinton sepanjang hidupnya dengan menyewa sebuah pondok sejak Perang Dunia Pertama. Meskipun dia menderita radang sendi dan menggunakan tongkat jalan, Charles yang telah berusia 74 tahun pada tahun 1945 masih bekerja di ladang. Charles tidak terlalu populer, tetapi dia dikenal baik di masyarakat sebagai seorang penyendiri. Karena sejak kecil telah tinggal di desa tersebut, Charles sangat menguasai daerah itu dan tahu banyak tentang adat istiadat kuno di pedesaan. Dia dikenal oleh warga setempat sebagai seorang peramal dan dikatakan memiliki kekuatan khusus untuk mengendalikan hewan. Banyak orang mengatakan jika Charles dapat berbicara dengan burung dan mengarahkan mereka kemanapun dia mau, hanya dengan menunjuk jarinya. Charles juga bergabung dengan berbagai perkumpulan penyihir yang beroperasi di daerah itu. Di desa tersebut, Charles tinggal bersama keponakannya yang berusia 33 tahun, bernama Edith Isabel Walton. Charles telah mengadopsinya sejak Edith masih berusia 3 tahun, setelah ibu Edith meninggal. Charles selalu memberikan uang sebesar 1 pound per minggu kepada Edith karena telah melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi Edith juga membantu membayar sewa pondok, serta membeli batu bara dan daging yang mereka makan. Meskipun penghasilannya tidak menentu, Charles menerima pensiun hari tua sebesar 40 sen per minggu. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, pukul 8:30 pagi, Charles meninggalkan rumahnya dengan membawa garpu rumput dan alat pemangkas permata 2 dengan sisi tajam di satu sisi dan sisi cekung di sisi lainnya. Charles telah diperintahkan untuk memangkas pagar di ladang yang dikenal sebagai Hill Ground di lereng Mian Hill. Dua orang tua melihatnya melewati halaman gereja sekitar pukul 9 pagi. Namun, ini adalah terakhir kalinya Charles terlihat hidup. Beberapa saat setelah Charles pergi, Edith berangkat bekerja sebagai perakit percetakan di Royal Society of Arts. Charles biasanya pulang pada pukul 4 sore, sedangkan Edith pulang sekitar pukul 6 sore. Namun, ketika Edith pulang, dia tidak menemukan Charles di rumah. Makan malam yang dia tinggalkan sebelumnya untuk Charles juga tidak tersentuh. Karena Charles memiliki kebiasaan senang menyendiri, Edith yakin jika ada yang tidak beres. Dia segera pergi menemui tetangganya, seorang pekerja pertanian bernama Harry Beasley yang tinggal di rumah nomor 16 Lower Quinton. Namun, Harry mengaku tidak melihat Charles. Mereka bersama-sama kemudian pergi menemui majikan Charles, yaitu Alfred Potter, untuk mengatakan jika Charles belum pulang. Alfred mengaku terakhir kali melihat Charles sedang memotong pagar di Hillground di siang hari. Pada pukul 6:15 sore, mereka bertiga menuju ke tempat Charles terakhir kali terlihat. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka segera dikejutkan dengan jasad Charles di dekat pagar tanaman dengan luka yang sangat mengerikan. Kepala Charles telah dipukul dengan tongkatnya sendiri dan lehernya dipotong dengan kain tebas. Pelaku juga menusukkan garpu rumput ke leher Charles hingga kepalanya hampir terlepas. Gagang garpu rumput itu ditemukan terjepit di bawah pagar tanaman dan kain tebas
telah dibenamkan di leher Charles dengan sangat dalam. Edith seketika berteriak keras dan terbenam dalam kesedihan yang mendalam. Harry mencoba menenangkannya dengan memastikan bahwa dia tidak melangkah terlalu dekat ke jasad Charles. Saat itu pukul 6:30 sore, Harry Peachy yang kebetulan sedang berjalan di sisi pagar tanaman segera dipanggil oleh Alfred. Dia diperintahkan untuk memberitahu polisi. Sementara itu, Harry membawa Edith yang menangis dan sangat terpukul menjauh dari lokasi, meninggalkan Alfred sendirian. Polisi Michael James Lomesny adalah yang pertama kali tiba pada pukul 7:05 malam. Ketika baru tiba, dia sangat terkejut karena Alfred segera pergi dan mengaku sedang kedinginan. Padahal, karyawannya tewas di ladang miliknya. Petugas CID Stratford tiba di malam hari, sementara Profesor James Webster dari Laboratorium Forensik tiba pukul 11:30 malam. Mereka segera menyisir tempat kejadian perkara, dan karena begitu dahsyatnya serangan itu, butuh 2 polisi untuk mengeluarkan garpu rumput dari tubuh Charles. Hasil otopsi menunjukkan jika Charles meninggal karena syok dan pendarahan akibat luka parah di leher dan dadanya. Charles telah dipukul kepalanya dengan tongkatnya. Mungkin pelaku berniat untuk melucuti senjatanya. Tongkat Charles ditemukan 3,5 meter dari tubuhnya yang tak bernyawa dalam kondisi berlumuran darah dan tampak rambut Charles menempel di sana. Trakea Charles terluka dalam dan serangan itu begitu parah hingga kepala Charles hampir terpisah dari tubuhnya. Luka-luka akibat membela diri juga terlihat jelas melalui luka di tangan kirinya, memar di punggung tangan kanannya, dan lengan bawahnya. Charles berusaha melindungi dirinya dari penyerangnya, tetapi sia-sia. Profesor Webster menyimpulkan jika pelaku menggunakan 2 senjata, yaitu garpu rumput dan kait tebas. Ini adalah serangan yang mengerikan dan membutuhkan seorang pria dengan kekuatan cukup besar untuk menghabisi Charles sendirian. Dr. James menyatakan jika Charles tewas antara pukul 1 dan 2 siang. Kemeja dan celananya telah terbuka dan kancing di bagian atas resletingnya tidak dikancing. Ditemukan sebuah luka besar berbentuk salib yang telah diiris dengan sangat dalam di dadanya. Sebuah jam tangan logam yang dipakai Charles telah hilang dan deskripsi jam tangan tersebut telah disebarkan dengan harapan seseorang dapat melihat pelaku melalui jam tangan tersebut. Insinyur kerajaan dari Angkatan Darat dikerahkan untuk mencari jam tangan Charles menggunakan detektor ranjau. Namun, banyak peralatan pertanian logam ditemukan, tetapi jam tangan Charles tetap hilang. Di awal penyelidikan, polisi Stratford memutuskan untuk meminta bantuan Scotland Yard dalam menangani kasus ini. Pada pukul 11 malam, Detektif Inspektur Thoms datang dan menginterogasi Alfred selaku pemilik ladang dan orang pertama yang menemukan jasad Charles. Alfred menyatakan bahwa dia telah bekerja di pertanian tersebut selama sekitar 5 tahun, sehingga dia telah sangat mengenal Charles. Alfred telah mempekerjakan Charles sebagai pekerja sambilan selama 9 bulan terakhir, dan dia hanya mempekerjakan Charles ketika cuaca dalam keadaan baik. Biasanya, Charles bekerja sekitar 4 hari setiap minggu. Dia dibayar 16 pence per jam, dan gajinya biasanya dibayarkan pada akhir setiap 2 minggu. Gaji terakhir yang diterima Charles sebesar 2,15 pound dan diberikan kepadanya pada tanggal 10 Februari tahun 1945. Pada hari kejadian, Alfred mengaku sedang berada di White Cross Farm bersama seorang petani bernama Joseph Stanley. Ketika siang hari, Alfred pergi ke ladang kecil yang bersebelahan dengan Hillground dan melihat Charles sedang bekerja sekitar 450 meter darinya. Dia juga menyebutkan bahwa Charles hanya mengenakan kemejanya tanpa jaket. Alfred telah memerintahkan Charles untuk memotong pagar tanaman sepanjang 15 hingga 10 meter, dan ketika jasad Charles ditemukan, pagar tanaman tersebut telah dipotong sekitar 3,5 meter. Artinya, Charles telah bekerja sekitar 30 menit. Charles biasanya istirahat dan makan siang sekitar pukul 11 pagi, kemudian dia akan bekerja terus-menerus hingga sekitar pukul 4 sore. Keesokan harinya, Wakil Kepala Polisi Warwickshire meminta bantuan kepada Kepolisian Metropolitan. Pada tanggal 16 Februari, Kepala Inspektur Robert Fabian
bersama rekannya, Sersan Detektif Albert Webb, tiba untuk membantu penyelidikan. Di hari yang sama, Sersan Detektif Saunders dari cabang khusus yang fasih berbahasa Italia juga bergabung dalam penyelidikan. Lokasi jasad Charles ditemukan berada sekitar 4,5 km dari lokasi tawanan Italia pada Perang Dunia Kedua yang telah ditahan di Long Marston, sehingga para tawanan dicurigai sebagai tersangka. Saunders segera mewawancarai mereka satu persatu. Para tawanan di sana memang diizinkan berkeliaran di area tersebut sesuka hati, dan meskipun ada jadwal untuk hari kerja dan hari libur, tidak ada catatan tentang pergerakan para tawanan ini. Pada sore hari tanggal 14 Februari, beberapa tawanan pergi ke Stratford untuk menonton drama, sementara yang lain mengunjungi bioskop. Ada banyak contoh tawanan Italia yang terlihat di desa-desa oleh penduduk setempat yang membeli rokok atau sekedar jalan-jalan di sepanjang jalan pada hari itu. Tetapi tawanan-tawanan tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan tepat. Seorang saksi pekerja pertanian lainnya mengaku melihat seorang perwira Inggris dan seorang warga sipil sedang mengumpulkan sesuatu di Meon Hill sekitar pukul 11 pagi pada hari kejadian. Para detektif segera melacak seorang letnan dari ITC ke-23, seorang sersan, dan seorang kopral muda, keduanya dari Resimen Royal Warwickshire. Letnan tersebut bertanggung jawab atas manuver di Meon Hill pada hari itu. Orang yang terlihat mengumpulkan barang-barang adalah seorang kopral muda yang sedang menyingkirkan jebakan. Para prajurit meninggalkan Meon Hill sekitar pukul 11 pagi dan kemudian meninggalkan distrik tersebut pada pukul 2 siang. Namun, Kopral 2 melaporkan melihat seorang pemuda membajak ladang sekitar pukul 11 pagi di Meon Hill dekat tempat Charles tewas. Dia juga melaporkan melihat seorang pria berusia 60 hingga 70 tahun dengan tinggi 162 cm mengenakan setelan gelap dan topi berwarna terang sembari membawa tongkat berjalan di sepanjang pagar menuju Meon Hill Farm 0,8 km selatan dari tempat Charles ditemukan tewas. Bukti-bukti baru ini mengarahkan polisi kepada putra seorang petani lokal yang memiliki Meon Hill Farm. Dia memberitahu petugas bahwa pada tanggal 14 Februari, dia telah bekerja di ladang yang menghadap Upper Quinton dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Satu-satunya orang yang dia lihat adalah seorang pria sekitar pukul 3 sore. Pria itu berdiri di dekat pagar tanaman, sekitar 137 meter dari tempat dia membajak. Pemuda itu tidak menyadari sesuatu yang aneh dan hanya dapat menggambarkannya secara samar-samar. Dia memberitahu polisi bahwa pria itu tampaknya melihat ke arah gereja Lower Quinton dan berada di sana selama sekitar setengah jam. Pria itu tidak melewatinya sama sekali, sehingga diasumsikan bahwa dia datang dari Upper Quinton. Seorang buruh tani berusia 64 tahun diwawancarai dan memberitahu mereka bahwa dia mengunjungi Meon Hill hampir setiap hari untuk melihat ternak. Pada hari kejadian, pria itu memang berjalan di sepanjang pagar tanaman seperti yang dijelaskan oleh Kopral sekitar pukul 11 pagi. Dia membenarkan bahwa dia berpakaian seperti yang dijelaskan dan membawa tongkat jalan. Buruh tani berusia 64 tahun itu mengatakan jika dia melihat seseorang membajak di ladang tetapi tidak melihat tentara. Sejak awal, polisi sebenarnya telah mencurigai Alfred Potter. Dia telah diwawancarai beberapa kali oleh detektif yang berbeda. Setiap kali, ceritanya sedikit berbeda, terkadang dengan sudut pandang yang berbeda, atau urutan kronologis keberadaannya, dan apa yang dilakukannya tidak tepat. Perilaku istrinya juga menimbulkan kekhawatiran bagi para detektif. Michael, polisi setempat yang mengenal Alfred dan istrinya, Lillian Elizabeth Potter, diminta untuk tetap dekat dengan mereka dan mengawasi ucapan mereka yang mungkin berisi petunjuk tentang tragedi tersebut. Pada tanggal 17 Februari, Alfred diwawancarai untuk kedua kalinya, tetapi kali ini dia diinterogasi oleh detektif Sersan Webb. Selama wawancara ini, Alfred mengatakan jika Charles sedikit tidak jujur tentang jam kerja. Alfred yakin jika dia telah membayar Charles lebih banyak daripada jam kerjanya. Alfred menceritakan kembali kepada detektif Webb jika pada hari kejadian, dia meninggalkan pub College Arms dan berjalan ke ladang Kegleys untuk melihat domba-dombanya dan memberi makan anak-anaknya. Pada pukul 12:20 siang, Alfred diduga melihat Charles.
Dia yakin itu adalah Charles karena dia bekerja di tempat yang seharusnya, yaitu dibakar tanaman di Hillground. Dia juga menyebutkan bahwa Charles hanya mengenakan kemejanya tanpa jaket. Detektif menyimpulkan dari wawancara tersebut bahwa Alfred tidak mengunjungi Charles karena ada anak sapi di selokan yang membutuhkan perhatiannya. Alfred tiba kembali di rumah pada pukul 12:40 siang dan kemudian keluar untuk mengurus anak sapi itu. Catatan Alfred sedikit berbeda di sini. Awalnya, dia memberitahu Edith dan Harry Beasley bahwa dia datang ke ladang untuk memotong jerami. Ini bertentangan dengan informasi yang dia berikan dalam pernyataannya. Polisi mulai memverifikasi pernyataan Alfred dan mengetahui bahwa anak sapi yang disebutkan dalam pernyataan keduanya ditemukan pada hari sebelumnya. Seekor anak sapi ditemukan tewas di dalam air di Doomsday Ditch pada tanggal 13 Februari. Bangkainya belum dikeluarkan sampai pukul 3:30 sore pada tanggal 14 Februari, hampir 3 jam setelah Alfred mengaku telah mengurusnya. Polisi mengambil pernyataan dari karyawan dan 5 saksi lain yang semuanya merujuk pada penemuan sapi, pengaturan yang dibuat untuk pengumpulan, dan pemindahannya selanjutnya. Di balik pernyataan Alfred, polisi mulai menyelidiki situasi keuangan Alfred. Mereka secara khusus mencari utang terhadap Alfred atau perusahaan milik ayahnya, termasuk LL Potter and Company, Farmers of Camden. Hasilnya, dipastikan tidak ada utang yang tercatat. Polisi juga melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian dan Perikanan. Penyelidikan uji penghasilan dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 1945 di ladang First. Namun, Inspektur Utama Kementerian enggan mengungkapkan informasi apapun tentang penyelidikan tersebut tanpa izin dari kantor pusatnya. Dugaan Alfred, jika dia telah membayar Charles lebih banyak dari jam kerja yang seharusnya, dibantah oleh pemeriksaan jumlah dan gaji teman-teman, serta yang dibayarkan kepada Charles. Polisi juga meminta keterangan dari 2 mantan karyawan Alfred, yaitu William George Dyke dan George Purnell. Kedua pria itu membenarkan jika Alfred memang mengalami kesulitan membayar mereka. Sementara itu, polisi ingin membuktikan klaim Alfred bahwa dia melihat korban. Pakaian Charles dikumpulkan dari Laboratorium Ilmu Forensik West Midlands dan ditemukan bahwa lengan bajunya telah terpotong dari atas siku, sedangkan kardigan wol yang dikenakan di atas bajunya pada saat kematiannya berlengan panjang. Oleh karena itu, mustahil bagi Alfred untuk melihatnya bekerja hanya dengan mengenakan kemeja. Charles mengenakan jaketnya saat diserang karena ada luka di bahu akibat sayatan dan pakaiannya basah oleh darah. Polisi menyimpulkan bahwa meskipun Charles bekerja dengan kemejanya pada pukul 12:20 siang, kecil kemungkinan jika dia tiba-tiba mengenakan jaketnya, kecuali dia telah memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Pada tanggal 14 Februari, cuaca sangat dingin. Charles, yang menderita radang sendi parah akibat cuaca dingin, tidak mau melepas kardigan dan jaketnya. Pada tanggal 20 Februari, polisi Michael yang mendapat tugas mengawasi Alfred mengatakan jika polisi akan mengambil sidik jari dari senjata pelaku. Mendengar hal ini, Alfred segera mengatakan bahwa ketika dia pertama kali menemukan jasad Charles, dia telah menyentuh gagang kayu tebas dan karbu rumput yang digunakan untuk menghabisi Charles. Alfred menambahkan jika dia memegang senjata tersebut untuk memeriksa apakah Charles benar-benar telah tewas. Istri Charles, Lillian, menjadi marah kepada Alfred. Dia menyatakan bahwa polisi pasti akan mencurigai suaminya jika sidik jarinya ada pada senjata pelaku. Alfred mengaku jika tindakan ini dilakukan atas dorongan Harry Beasley. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya Alfred membuat pernyataan seperti itu kepada polisi, dan Harry dengan tegas mengatakan bahwa Alfred tidak menyentuh senjata tersebut di hadapannya. Pada saat itu, tidak ada sidik jari yang ditemukan pada senjata yang digunakan untuk menghabisi Charles. Tidak diragukan lagi, Alfred pasti telah berbohong, tetapi alasan kebohongan ini tidak diketahui. Pada tanggal 23 Februari, Alfred kembali diwawancarai dan mengatakan bahwa setelah mengunjungi ladang Keckless, dia langsung pulang, membaca koran selama 5 menit, dan kemudian pergi keluar untuk membantu salah satu pekerjanya yang bernama Charles Happy Bachelor untuk menghancurkan buah mangga selama beberapa menit. Kedua pria itu melihat jam gereja yang menunjukkan pukul 1 siang. Pernyataan Alfred selanjutnya diperkuat oleh istrinya
yang mengatakan jika Alfred tiba di rumah tak lama setelah pukul 12:30 siang, membaca, lalu keluar untuk membantu Bachelor. Dia kembali ke rumah pada pukul 1:05 siang. Bachelor juga mengonfirmasi dengan sangat rinci bahwa Alfred telah menolongnya sekitar pukul 12:40 siang. Polisi pada saat itu merasa aneh jika petani yang memiliki saksi tersebut tidak menyebutkan fakta tentang penghancuran mangga dalam pernyataan sebelumnya. Selain itu, para detektif merasa heran karena meskipun istrinya sangat tepat dalam menentukan waktu kedatangan dan kepergian suaminya sekitar jam makan siang, dia tidak dapat mengingat apa yang mereka makan saat makan siang atau pergerakan suaminya di waktu lain dalam sehari. Alfred juga selalu mengubah ceritanya tentang melihat Charles bekerja dari kejauhan. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara pertamanya, dia melihat Charles pada pukul 12:10 siang, kemudian mengubahnya menjadi 12:15 siang. Meskipun Alfred mengubah ceritanya dengan berbagai cara, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada bukti nyata yang menghubungkannya dengan kejahatan tersebut dan tidak ada motif yang masuk akal yang dapat ditemukan untuk melakukan kejahatan itu. Polisi menemukan bahwa tidak ada bukti jika Alfred melakukan kekerasan atau pernah bertengkar dengan Charles. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Charles memiliki sahabat karib yang bernama George Higgins yang berusia 72 tahun dari Fairview, Lower Quinton, tetapi keduanya tidak pernah bertemu sejak Natal sebelumnya. George bekerja untuk Tuan Valander dari Upper Quinton, dan pada saat insiden itu terjadi, dia sedang bekerja di gudang yang hanya berjarak 275 meter dari Charles. Polisi menduga jika George bisa saja berjalan menyeberangi ladang tanpa terlihat dan menghabisi Charles. Namun George yang sudah tua tampaknya tidak mampu melakukan serangan yang sangat mengerikan seperti yang dialami Charles. Polisi telah menginterogasi lebih dari 500 penduduk Lower Quinton, beberapa di antaranya berusia 11 tahun, serta orang lain yang berada di dalam dan sekitar area tersebut pada tanggal 14 Februari. Kebenaran yang mengejutkan dari kasus ini adalah ada begitu banyak orang di sekitar lokasi kejadian, tetapi yang lebih mencengangkan lagi, tidak seorang pun mendengar Charles berteriak atau melihat seseorang berjalan menuju lokasi kejadian. Akhirnya, polisi memutuskan untuk kembali ke London, sementara detektif Inspektur Alex Spooner ditugaskan untuk terus mencari pelaku. Kasus itu begitu memikat Spooner sehingga dia berkali-kali kembali ke desa itu, meskipun banyak orang menyimpulkan bahwa pelakunya tidak akan pernah ditemukan. Pada tahun 1960, ketika rumah Charles dibongkar, salah satu pekerja menemukan jam saku Charles di toilet rumahnya. Namun penemuan ini justru membuat kasus tersebut semakin misterius.